Halo teman-teman, nama saya Priscilla Malakonsea. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS saya, yaitu UAS pemrograman database, dan di sini saya mengambil dari materi 9, yaitu mengenai update dan juga delete. Baik, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyalakan XAMPP-nya seperti pada video, dan kemudian masuk ke CMD-nya dan mengaktifkan MySQL-nya seperti pada video juga. Dan di sini saya akan show database. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai file yang akan saya bahas, yaitu file 9 ini. Di sini data dalam database akan sering berubah. Selalu ada sesuatu yang untuk diubah, sedikit informasi untuk ditambahkan, beberapa data untuk dihapus. Nah, teman-teman, di sini updating data, pernyataan update mengubah data dalam kolom tertentu dari data yang ada. Jadi sinteks dasarnya seperti ini, yaitu update tabel, set column sama dengan value-nya apa. Jadi kita langsung saja di sini show database, dan database yang saya gunakan yaitu purpose. Dan kita use purpose. Dan database akan bukannya itu purpose. Kemudian kita show tabel dulu. Di sini tabel yang digunakannya yang ada yaitu buku dan pinjam. Kita describe dulu buku. Kemudian ini adalah deskripsi bukunya, deskripsi tabel bukunya. Kemudian kita describe lagi pinjam. Dan ini adalah deskripsi tabel pinjamnya. Kemudian di sini kita akan langsung saja mempraktekkan update tabelnya. Sebelum saya update tabelnya, di sini kita akan select from buku dulu dan select from pinjam. Jadi di select from ini untuk menunjukkan isi dari tabelnya seperti ini. Select from buku, kemudian select from pinjam. Nah, di sini ada sedikit kesalahan di tabel pinjamnya pada bagian tanggal. Jadi nanti kita langsung saja praktikkan updating datanya untuk update tanggalnya. Nah, di sini kita langsung saja update, terus update pinjam, set tanggal. Karena yang akan kita ubah adalah tanggal seperti pada tabel di atas. Yang akan kita ubah yaitu 2022 bulan 7 tanggal misalnya 1. Kemudian oke, kita enter. Dan ini berhasil, dan kita coba dulu select from pinjam. Nah, di sini akan terlihat tanggalnya semuanya terubah menjadi 2022 bulan 7 tanggal 1. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengupdate specific rows. Di sini ketika Anda menggunakan pernyataan update, Anda perlu untuk menyatakan clause where untuk menetapkan baris mana yang diperbarui oleh nilai-nilai clause set. Nah, untuk pernyataan update ini sendiri, update specific rows ini kita akan mengupdate salah satu saja kolom yang akan kita update, bukan seluruh kolom seperti contoh yang tanggal tadi. Jadi kita akan update pinjam, set nama. Di sini kita akan ganti nama Natalia menjadi huruf yang depannya huruf besar dan A-nya 2. Nah, di sini kita pakai where ID buku. Nah, ID buku yang ada Natalia ini yaitu 4.
kemudian kita enter, dan ini berhasil. Kita akan select from pinjam untuk lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terganti dari Natalia yang huruf kecil menjadi yang huruf besar. Baik teman-teman, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu update, tapi menggunakan, di sini kita menggunakan operator in. Nah, jadi contohnya yaitu seperti pada video, yaitu update, kemudian pinjam, set alamat yang akan kita ganti yaitu Waiheru. Coba kita ganti dengan Waiheru. Di sini yang akan kita ganti yaitu pada ID buku menggunakan klausa where ID buku in, dan juga yang akan kita ganti yaitu ID bukunya 2 dan 3. Nah, kemudian kita enter, dan ini berhasil, dan kita akan lihat hasilnya pada select from pinjam. Nah, di sini yang bagian 2 dan 3 terganti menjadi Waiheru, yang tadinya benteng dan halong. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas yaitu update multiple table. Dari pernyataan SQL ini memeriksa baris dalam satu tabel, mengaitkan baris tersebut ke baris terkait di tabel lain, dan mengubah baris tersebut di tabel kedua. Nah, contohnya yaitu ini merupakan contohnya, dan kita akan langsung saja praktekkan update. Dan tabel yang akan kita update yaitu kedua tabel, yaitu tabel buku, update buku, dan tabel pinjam. Kemudian kita akan set buku, titik tahun, dan tahunnya akan kita ganti di sini yaitu 2022. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian di sini pinjam, titik, kita akan ganti alamat yang akan kita ganti itu sama dengan Paso, where, dan di sini where buku, titik, kemudian tabel yang sama, kolom yang sama yaitu ID buku, kemudian sama dengan pinjam, titik, ID buku juga. Kemudian kita enter, dan ini berhasil, dan kita coba select from buku dan pinjam untuk melihat apakah berhasil. Jadi select from buku, nah ini sudah berhasil teman-teman, di sini 2020. Kemudian select from pinjam, di sini hasilnya yaitu semua terganti menjadi Paso. Nah, untuk kenapa ID nomor 6 tidak terganti menjadi 2022, karena pada ID buku di pinjam itu tidak ada ID nomor 6, jadi tidak terganti ya teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung saja membahas pernyataan delete. Dan di sini deleting data, dengan sebagian besar database Anda perlu menghapus baris dari tabel. Untuk melakukan ini dapat digunakan pernyataan delete. Nah, selanjutnya ini adalah sintaks dasarnya, yaitu delete from tabel, where condition, order by column, limitnya berapa. Jadi di sini
adalah contohnya, dan kita langsung saja praktekkan. Yaitu yang pertama kita tulis adalah delete. From, yang akan kita ganti adalah pada tabel buku, dan where, nah yang akan kita hapus yaitu ID buku ke-6, yaitu yang tadi tidak terganti tahunnya. Jadi ID buku sama dengan 6, dan enter, dan ini berhasil. Kita lihat hasilnya yaitu select from buku. Nah, di sini hasilnya yaitu nomor 6 sudah tidak ada atau sudah dihapus. Nah, sekarang kita lanjut ke deleting in multiple table. Ini adalah sintaks dasarnya. Dan di sini kita menggunakan delete dan from, juga using join, dan juga where dan end. Kita langsung praktekkan saja di sini. Delete from, tabelnya yaitu buku, koma tabel pinjam. Kemudian using, kita tulis lagi tabel buku, kemudian join tabel kedua yaitu tabel pinjam. Dan di sini kita pakai where untuk memberitahu perintah bahwa tabel mana yang akan kita hapuskan. Dan di sini where buku titik ID buku sama dengan kita akan hapus nomor ID buku 4. Dan di sini kita pakai and untuk menggabungkan kedua tabel, yaitu buku titik ID buku, kedua tabel yang sama, kedua kolom yang sama pada tabel, sama dengan pinjam titik ID buku. Kemudian kita enter, dan ini hasilnya berhasil. Dan kita coba cek pada select from buku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ID buku keempat sudah tidak ada lagi, dan kita coba lihat di pinjam, ID buku keempat juga sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah dihapus. Baik teman-teman, itu saja hasil dari pengerjaan saya. Sekian dan terima kasih.